Gawat, TV pemerintah Rusia nyatakan Perang Dunia III skala penuh telah dimulai. TV yang dikendalikan pemerintah Rusia lewat salah satu presenternya menginformasikan bahwa Perang Dunia III skala penuh telah dimulai. Itu sepenuhnya pasti. Pernyataan mengerikan dari seorang presenter televisi terkemuka muncul ketika Moskow telah kehilangan agen intelijen militer GRU tingkat tinggi lainnya di Ukraina. Ini pukulan terbaru bagi dinas mata-mata paling elit Kremlin. Olga Skabeyeva mengatakan kepada pemeriksa saluran Rusia 1 bahwa apa yang meningkat menjadi dapat dengan aman disebut Perang Dunia Ketiga. Dan bersikeras itu sepenuhnya pasti. Demikian ujarnya. Presenter propagandis menambahkan, sekarang kami benar-benar berjuang melawan infrastruktur NATO. Jika bukan NATO sendiri, kita perlu mengenali itu. Itu terjadi setelah tenggelamnya kapal Rusia yang mengirim corong propaganda utama Kremlin ke dalam kehancuran tadi malam. Para pejabat belum mengakui klaim Ukraina bahwa mereka menyerang kapal utama armada Laut Hitam dengan rudal jelajah. Kapten Alexei Bogomolov dari resimen ke-23 pasukan khusus GRU atau Stavropol tewas dalam pertempuran tersebut terungkap pada hari Jumat. Komentator militer Dmitry Rozdenko mengatakan di Channel 1 yang dikelola negara secara terpisah, faktanya sebenarnya perang multi-level skala penuh sedang berlangsung dengan Barat kolektif. Dan Barat telah lama mempersiapkan perang. Ancor berita Olesia Loseva, pembawa acara Vremya Pokaze, mengatakan kepada pemirsa bahwa Barat sekarang memasak miliaran senjata ke Ukraina. Dia berpendapat bahwa Ukraina melakukan penawaran Barat dengan melakukan lebih banyak lagi provokasi, berdarah, mengerikan, sama sekali tidak terpikirkan. Rusia harus meningkatkan keamanan secara signifikan di perbatasannya jika Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev telah memperingatkan. Dmitry Medvedev mengatakan bahwa bergabungnya NATO oleh Finlandia dan Swedia, dua negara yang berbatasan dengan Laut Baltik, akan memaksa Rusia untuk mengambil langkah-langkah baru untuk memulihkan keseimbangan keamanan regional. Kedua negara ini bergabung dengan NATO berarti Rusia akan memiliki lebih banyak saingan resmi, tulis Medvedev di Telegram pada 14 April. Jika Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO, panjang perbatasan darat antara blok militer ini dan Rusia akan hampir 2 kali lipat. Keamanan kawasan perbatasan ini harus ditingkatkan. Demikian katanya. Solusi yang mungkin adalah kami akan secara signifikan meningkatkan angkatan darat dan udara kami di perbatasan dan mengirim lebih banyak kapal perang ke Teluk Finlandia. Demikian kata Medvedev. Medvedev menambahkan bahwa penyebaran senjata nuklir ke Laut Baltik bisa menjadi cara yang mungkin bagi Rusia untuk memulihkan keseimbangan keamanan di wilayah tersebut. Tidak mungkin untuk terus berbicara tentang status non-nuklir wilayah Baltik dalam kasus di atas. Keseimbangan harus dipulihkan, tulis Medvedev. Mencatat bahwa Rusia sejauh ini tidak pernah mengirim senjata nuklir ke Laut Baltik. Dalam artikelnya pada 14 April, Medvedev mengatakan bahwa ada sedikit alasan mengapa Finlandia dan Swedia memutuskan untuk bergabung dengan NATO. Secara khusus, kampanye militer Rusia di Ukraina tidak ada hubungannya dengan keputusan kedua negara Nordik tersebut. Kami tidak memiliki perselisihan dengan kedua negara ini. Demikian komentar Medvedev. Amerika Serikat mengirimkan pesan selamat datang ke negara-negara Eropa Utara dengan segala cara yang memungkinkan. Demikian katanya. Ini berarti bahwa Rusia beresiko menghadapi lebih banyak lawan. Rusia akan merespon dengan kepala dingin. Demikian lanjutnya. Jumlah negara anggota di NATO 30 atau 32 tidak masalah bagi kami. Menambah atau mengurangi dua negara tidak membuat perbedaan besar. Demikian jelas Medvedev. Komentar Medvedev datang hanya sehari setelah Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin mengumumkan bahwa keputusan untuk bergabung dengan NATO dapat dipersingkat menjadi minggu, bukan bulan. Marin mengatakan bahwa kampanye militer Rusia di Ukraina adalah alasan utama mengapa Finlandia mengubah sikap netral yang melekat. Menanggapi peringatan Medvedev pada 14 April, Lithuania mengatakan bahwa ancaman Rusia bukanlah hal baru karena Moskow telah mengerahkan senjata nuklir ke Kaliningrad, wilayah Rusia yang berbatasan dengan Laut Baltik, jauh sebelum operasi militer di Ukraina. Rusia marah besar pada NATO dan Amerika Serikat karena akhir-akhir mengirimkan senjata-senjata ke Ukraina. Rusia pun mengancam akan melakukan serangan atas pasukan NATO dan Amerika makin gencar. Sejak awal perang Rusia dan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah mengancam seluruh negara.
Jika ada negara yang ikut campur dalam perang Rusia dan Ukraina, maka mereka akan menerima konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu dibuktikan Rusia. Baru-baru ini Rusia memperingatkan bahwa kendaraan militer NATO yang membawa senjata ke Ukraina akan dianggap sebagai target serangan. Pengangkutan senjata AS NATO melalui wilayah Ukraina akan dianggap sebagai target militer yang sah, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov. Ya, akhir-akhir ini Amerika Serikat atau AS dan NATO memang meningkatkan bantuannya ke Ukraina, salah satunya dengan mengirim senjata berat, dan hal itu membuat Rusia marah besar. Menurut Ryabkov, AS dan Barat telah memperlambat operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia, serta menyebabkan kerusakan pada pasukan Rusia serta pasukan Republik Donetsk dan Lugansk yang memproklamirkan diri wilayah Donbas akan sangat tertindas. Pernyataan Ryabkov datang pada hari yang sama ketika Presiden AS Joe Biden mengumumkan bantuan militer tambahan sebesar 800 juta dolar AS atau 11,5 triliun rupiah ke Ukraina, termasuk senjata baru atas permintaan Kiev seperti artileri, baju besi dan kapal udara, pilot dan helikopter. Sejak dimulainya kampanye militer di Ukraina, Rusia telah berulang kali menargetkan persenjataan bantuan barat ke Kiev. Baru-baru ini, Rusia mengkonfirmasi bahwa mereka menghancurkan 4 peluncur di kompleks pertahanan udara S-300 yang ditransfer ke Ukraina oleh sebuah negara Eropa. Sampai saat ini, Slovakia adalah satu-satunya negara di Eropa yang telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengirimkan sistem rudal S-300 ke Kiev. Kampanye militer Rusia di Ukraina telah berlangsung selama 1,5 bulan. Rusia pekan lalu mengkritik Kiev karena menarik diri dari komitmen yang dibuat pada putaran pembicaraan di Turki. Kemudian mereka bersikeras tidak ada gencatan senjata komprehensif yang akan diumumkan sampai tujuan yang ditetapkan untuk operasi itu selesai. Padahal berdasarkan gambar satelit terbaru yang diterbitkan oleh media barat menunjukkan bahwa pasukan Rusia terkonsentrasi di dekat timur Ukraina.